Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, ini berjumpa di channel pertama saya atau video pertama saya di Basit Mas Basit. Ini pada hari ini kita akan sedikit mengulik tentang Microsoft Excel. Memang di mana saya sedang fokus dalam Microsoft Excel, khususnya yang Excel untuk mengolah data gitu. Jadi dulu pernah punya pengalaman gini. Pengalamannya itu diminta untuk bikin rapot gitu lah, semacam rapot. Tapi di rapotnya ini nanti tertulis langsung print gitu, jadi bisa cepat. Nah kebetulan ini mata pelajarannya pelajaran Al-Quran. Jadi ini memang sekolah tersebut memang sudah menerapkan metode pembelajaran Al-Quran khususnya hafalan itu terpisah. Jadi dan mereka pun juga sudah punya target-targetnya yang akan ditempuh selama satu semester itu apa saja. Nah, kita punya data seperti ini. Ini kita hapus dulu. Nah, ini data surat-suratnya yang sudah ada. Jadi kelas 1 itu ada 7 surat, dari Anas sampai Al-Kausar, kelas 2-nya 4 surat, Al-Qari'ah sampai Al-Bayyinah, kelas 3-nya 3 surat, Atin sampai Ad-Duha, dan masih banyak lagi nih, sampai kelas 6. Kelas 6 ini ada 23 surat. Nah, ini dimana targetnya ini bukan satu tahun, tapi ini satu semester. Nah, di sini juga sudah tertera kepala sekolahnya dan koordinatornya. Nah, jadi gimana sih dari banyaknya kelas ini kita membaginya dengan kolom atau tabel yang berbeda-beda. Maka di sini saya sudah membuat ini ada tabel nilai. Nah, di mana tabel nilai ini kita gunakan untuk menginput siswanya, capaian jilidnya, halamannya, nilainya berapa. Nah, di sini juga sudah ada predikat. Predikat ini menggunakan rumus if, di mana kalau misalkan nilainya tidak lebih dari 89 maka poinnya berapa, kalau tidak lebih dari 79 poinnya berapa gitu. Nah, dan di sini pun juga sudah tertera beberapa banyak surat. Nah, di sini karena ini kelas 6 maka kita dibentuk sampai surat Al-Lail. Nah, dan di sini juga ada poin tentang sikap dan kedisiplinan serta kehadiran dari siswa tersebut. Dan lanjut di poin akhir sini ada catatan deskripsi, di mana catatan deskripsi ini nanti akan digunakan di kolom paling bawah dari tabel ini di sini. Nah, catatan untuk diperhatikan. Nah, di sini. Jadi, nah, kita kita ini dulu saja. Nah, ini cara mengaplikasikannya adalah ketika kita menginput nama siswa, misalkan Ahmad, kelas misalkan di kelas 6, kelasnya apa. Nah, di sini kita misalkan tulis jilidnya jilid 5, halamannya halaman 23 misalkan. Nilainya misalkan nilai ini dapat berbentuk angka. Kan dia 80. Maka predikatnya akan berubah secara otomatis, dia mendapatkan predikat B. Nah, ketika ujian hafalan, kita di poin atau di kolom surat ini kita hanya mencantumkan angka saja. Misalkan surat ini poinnya 80, 85 misalkan, 70, 88, 86, 57 misalkan, 90, 87, 70, 88, 90, 90, salah, 90, 78, 77, 87, 89, 93 misalkan, 93 lagi misalkan, 78, 80, 80 misalkan, 81, misalkan ala ini 81 lagi lah.
Dan di sikap serta kedisiplinan, kehadiran misalkan sikapnya 70, misalkan sikapnya, oh ini bisa diisi huruf saja, misalkan sikapnya B, baik, disiplinnya juga misalkan aktif, A, kehadirannya baik misalkan. Catatan perlu ditingkatkan kembali hafalannya, misalkan seperti itu. Maka ketika kita ke kolom rapotnya, kita di sini hanya mengganti misalkan tadi angka 1 ya. Ini sudah ada listnya, jadi kita tinggal klik aja angka 1, angka 1. Nah, dia akan otomatis muncul. Ahmad ini akan muncul secara otomatis. Nah, namanya Ahmad, nilainya sudah bisa mengcover dari nilai tabel tadi yang di sini dinilai. Kalau kita ganti ini, maka semua akan terganti. Misalkan 2 karena masih 0. Kita lihat di sini, ini kosong. Misalkan di sini Husein, misalkan Fadli, misalkan Sofian, Nurhani, Humaini, Anhar, misalkan. Nah, di sini pun nanti juga sudah bisa terbaca secara otomatis di sistemnya yang seperti ini. Nah, ini kan nomor 2 Husein, ini nomor 3 misalkan kita ganti Fadli. Bener gak nomor 3 itu Fadli? Oh iya benar. Nah, ini otomatis nanti langsung bisa kita print. Dengan kita RLPA saja, kita konekkan ke printernya. Nah, ini tampilannya seperti ini, nanti bisa langsung ngeprint sendiri. Kita perbesar juga bisa, tapi karena ini nanti kita setting di bawahnya sini bisa untuk karena biar nggak kepotong gitu ya, bisa kita setting seperti ini. Oke, itu mungkin yang pernah saya buat ini dari kelas 6, kelas 5 nih yang sudah ada nama-namanya lengkap. Nah, sudah ada nama-namanya lengkap. Ini bisa langsung kita aplikasikan di poin rapotnya. Nah, ini karena belum ada list, kita tambahin dulu, kita ke data, kita data validation aja. Ininya kasih angka list, kita ngambil dari sini, dari nilai ini. Dari angka 1 sampai angka 20 saja. Kita enter dan kita oke saja. Nah, ini kan ada listnya. Benar nggak sih nomor 12 itu Mario Muhammad Hasan? Nomor 12, ada nggak nomor 12? Nomor 12 Mario Muhammad Hasan ya. Nah, kalau kita ganti ini di angka berapa misalkan? Angka 4. Ini Mas Ayu. Nah, ini poin nilai-nilainya pun juga menyesuaikan. Jadi formatnya tabelnya sama, ada 24 surat. Kenapa kita kasih 24? Karena ini akan bisa menyesuaikan di tahun ajaran selanjutnya. Maksudnya di semester 2, di semester genap. Kita akan bisa menyesuaikan. Ini pasti akan bisa berubah, ini juga bisa berubah. Nah, begitu mungkin pengalaman singkat yang pernah kita buat. Kalau teman-teman mau minta dibuatkan aplikasi sederhana seperti ini, bisa banget. Bisa komen aja di YouTube, di di bawah itu komentar. Misalkan mau request mau dibuatin uh, seperti pembayaran kwitansi zakat gitu misalkan bisa, atau untuk aplikasi rapot sederhana versi kelas itu juga bisa. Monggo, butuh saran dan masukan dari teman-teman yang menonton. Mungkin itu saja yang saya bisa ulik pada sore hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, selalu update di channel Mas Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.